السلام ومنك السلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, anak-anakku sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan, sehingga kita sampai saat ini bisa melaksanakan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, anak-anakku sekalian yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan permintaan dan doa kita semua sebagaimana yang kita doakan selama ini, terutama di 2 bulan terakhir, yang senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kepada bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita sudah sampai di bulan yang Allah janjikan itu. Kaum muslimin, anak-anakku sekalian yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kalian apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikat warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu para malaikat turun ke bumi dan malaikat Jibril atas izin Tuhannya untuk menyampaikan segala sesuatu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Kaum muslimin, anak-anakku sekalian yang berbahagia, di dalam surat Al-Qadar yang barusan dibacakan itu, Allah telah memberitahukan kepada kita sekalian bahwa di bulan suci Ramadan inilah bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh dengan
berbagai kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang penuh dengan keistimewaan-keistimewaan. Apa sajakah keistimewaan-keistimewaan itu? Di antaranya yang pertama adalah bulan penuh dengan berkah. Bulan dikabulkannya segala doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana di situ terdapat lipat ganda seluruh amal perbuatan yang dilakukan oleh umat muslim. Bulan diampunkannya semua dosa-dosa. Bulan yang paling istimewa yaitu di situ terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Muslimin rahimakumullah, anak-anakku sekalian yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala tadi sudah disebutkan telah memberikan keistimewaan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan diberikannya satu waktu yang paling istimewa, yaitu Lailatul Qadar. Kenapa begitu istimewa? Karena ketika seseorang tersebut melakukan amalan, maka itu artinya berlipat ganda pahala. Sampai disebutkan di situ, satu malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Kaum muslimin rahimakumullah, anak-anakku sekalian, kenapa itu sangat istimewa? Sejarahnya seperti ini. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, sepertinya Tuhan ini tidak adil ya Rasul. Di mana ketidakadilannya? Masa umat-umat terdahulu, umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud, umat Nabi Soleh, umat Nabi Ibrahim, itu usianya sangat panjang sampai ribuan tahun. Tapi ketika kita berada di umat yang terakhir, yaitu umatmu, umat baginda, hanya kurang lebih 60 tahun. Dan itu sama-sama diberikan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada ketidakadilan di mana mereka itu diberikan waktu yang panjang sementara kita waktunya cukup sempit. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Wahai sahabat, sesungguhnya umur yang panjang ataupun yang pendek itu di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sama. Ketika zaman umatnya zaman dahulu, ketika dibandingkan dengan umatnya kita, maka ketika beramal itu pahalanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Analogikannya seperti ini. Ketika ada dua orang disuruh memancing di kolam A dan kolam B. Nah, kolam A dan kolam B itu diberikan waktu yang kolam A selama 10 jam. Kemudian yang kolam B diberikan waktu hanya 1 jam. Bedanya 1/10. Yang satu 10 jam, yang satu cuma 1 jam. Itu kan berbeda. Sepintas itu tidak adil. Tapi ketika kolam A itu diisi ikan yang banyak, lalu dia kenyang ikannya, kemudian di kolam B itu banyak pula ikannya, tetapi ikannya pada lapar. Nah, ketika kedua orang ini memancing, yang 1 jam itu cukup banyak mengambil ikannya. Tetapi yang 10 jam karena ikannya itu sudah pada kenyang, jadi tidak nyangkut. Akhirnya itulah mungkin analogikannya, ya, ibaratkan seperti dua orang yang memancing tadi. Jadi jangan merasa diperlakukan tidak adil dalam hal ini. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu apa yang kita tidak tahu. Kaum muslimin rahimakumullah, anak-anakku sekalian, malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang penuh dengan keistimewaan. Nah, saat ini Bapak akan memberikan tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu. Tanda-tandanya
Yang pertama, ketika malam hari itu tampak rembulan cukup bersinar, cukup terang, walaupun hanya separuhnya saja. Kemudian yang kedua, pada malam itu malam terasa begitu tenang. Tidak ada hujan, tidak pula panas, tidak ada dingin. Kemudian yang ketiga, angin bertiup sangat sepoi-sepoi, sangat sejuk, begitu begitu enak untuk suasana malam itu. Kemudian yang keempat, pada saat orang melaksanakan ibadah kepada Allah pada malam itu, sangat terasa nikmat sekali ibadahnya. Dia itu beribadah sangat tenang, kemudian begitu dekat dan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu tenang ibadahnya dan begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika yang kelima, dan ketika tidurnya itu sampai bermimpi tentang Lailatul Qadar. Dan yang berikutnya yang keenam, ketika di pagi harinya terasa sejuk, tidak panas, suasananya sangat tenang. Itulah tanda-tanda datangnya malam Lailatul Qadar. Ketika orang-orang merasakan di pagi hari begitu tenang, tetapi malamnya itu tidak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, saat itulah mereka sangat menyesali, kenapa saya tidak memaksimalkan tadi malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal saat itu malam yang dijanjikan, yaitu malam Lailatul Qadar, itu telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al muslimin rahimakumullah, anak-anakku sekalian, itulah beberapa tanda-tanda datangnya malam Lailatul Qadar. Semoga kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu di tahun ini, di bulan Ramadan tahun ini. Dan kita berharap kepada Allah, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu diberikan kepada kita sekalian sebagai umat Nabi Muhammad yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana janji Allah, barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan imanan wa ihtisaban, maka dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala melalui satu pintu yang tidak diberikan kepada orang lain, yaitu pintu royan. Pintu royan itu adanya di surga, dikhususkan untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Tetapi ketika semua orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan sudah masuk, maka pintu itu pun otomatis akan tertutup kembali. Tertutup untuk orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga kita mendapatkannya. Al muslimin rahimakumullah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, itulah hikmah dari malam Lailatul Qadar ini, dan semoga kita mendapatkannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.